Jadi nanti mungkin hari Senin baru bisa lagi termin keduanya. Ya, kita mulai ya. Baik, ini adalah materi yang pertama mengenai leukosit dan hemostasis. Saya akan mulai, tapi ingat ini kisi-kisi ini bukan ini, tapi kita berdiskusi. Jadi kalian juga harus aktif. Kalau saya tanya juga mencoba menjawab ya. Nah, ini salah satu contoh soal ya. Sebentar deh, saya baik saya lihat. Jelaskan ciri kanker darah yang kita sebut sebagai polisitemia vera. Jawabannya ada di modul dan PowerPoint, tapi lebih utama di PowerPoint. Salah satu cirinya adalah Hb lebih tinggi sekali, hematokrit tinggi sekali, sama neutrofil alkaline fosfatasenya juga positif. Nah, sekarang saya minta kalian buka PowerPoint saya, ya. Di PowerPoint saya itu, sorry, bukan, satu orang bisa baca nggak di PowerPoint saya tentang leukosit yang leukemia. Ada yang bisa udah buka? Ayo makin cepat makin bagus biar cepat selesai kalian. Jadi bisa istirahat. Karena saya nggak mau cuma baca begitu, kalian cuma pasif. Jadi saya minta sekarang kalian yang aktif, cari materinya, kemudian lihat di kuliahnya tentang leukemia. Polisitemia vera. Izin dok, Oke, silakan baca. polisitemia vera itu adalah malignansi seri eritrosit dengan ciri eritropoietin tidak meningkat. Lalu Oke, berarti ya, kita tulis lagi. Pertama, dari propoitin normal. Oke, terus kelainan cloning abnormal sehingga terjadi peningkatan yang pertama eritrosit, lalu oke, leukosit dan trombosit. ya eritrosit dan kalau Leukosit, eritrosit pasti Hb-nya juga naik iya dok. ya. Nah, kalau Hb naik, hematokritnya juga pasti tinggi. Lalu ada NAP. NAP itu kepanjangannya apa, Dek? Di halaman 41 itu. Neutrofil alkali fosfatase dok. Ya, jadi itulah tiga ini adalah tanda-tanda utama dari polisitemia vera. Tapi yang paling utama, begitu kalian periksa dari darah rutin, yang akan kelihatan ini dulu. Eritrosit, Hb, dan hematokrit. Ya, biasanya hemoglobinnya itu sudah lebih dari 16. Ya, hematokritnya itu sudah lebih dari 50 biasanya. Nah, kalau ada ketemu pasien dengan Hb 16 ke, ke atas, kemudian hematokritnya juga bisa 50 atau lebih, itu sudah merupakan salah satu ciri dari polisitemia vera.
Jadi polycythemia vera itu adalah suatu kelainan yang disebabkan kanker darah seri eritrosit. Ya, jadi eritrositnya akan meningkat tidak terkendali, nanti akan berefek ke peningkatan HB, lalu peningkatan hematokrit, dan bila perlu ada neutrofil alkaline fosfatasenya positif. Nah, kalau kita periksa eritropoietin juga normal. Itu ciri-cirinya ya. Nah, soal kedua ini tentang akut myeloblastик leukemia AML. Jadi seri leukemia itu kan ada dua, ALL, akut limfoblastik leukemia, dan akut myeloblastик leukemia. Nah, coba bisa dibaca nggak ciri-ciri dari akut myeloblastик leukemia? Di PowerPoint ya, coba. Izin dok, ada proliferasi maligna sel mieloid, terus Ya, berasal dari sel progenitor mieloid di sutul, blas pada darah tepi dan sutul meningkat monoton, dan infiltrasi blas pada sutul, gusi, dan mukosa mulut. ya itu klinisnya. Nah, dia biasa tersering pada anak-anak pada dewasa, ya. Terbalik dengan ALL, akut limfoblastik leukemia, itu pada anak-anak. Jadi begitu kalian ketemu pasien dewasa, ada keganasan, itu kalian sudah curiga, jangan-jangan AML. Lalu salah satu ciri berikutnya dari keganasan, itu adalah mieloblastnya lebih dari 30% atau blastnya lebih dari 30%. Kemudian ada anemi dan ada trombositopeni. Kenapa bisa terjadi anemi dan trombositopeni? Karena sel blast ini, yang mieloblast ini, akan menekan pembentukan sel-sel normal di dalam sumsum tulang. Ya. Nah, ada salah satu ciri lagi yang spesifik. Kalau kita ketemukan dalam darah tepinya kita sebut sebagai aurut, itu udah khas untuk leukemia, terutama leukemia AML seri M3. Nah, itu yang sederhana aja. Jadi soalnya tidak mungkin akan membahas yang betul-betul susah ataupun eh, terlalu spesifik. Jadi minimal kalian kompetensi nanti sebagai dokter umum, kalian tahu begitu ada sel darah yang kita curiga blast, lalu usianya pada orang dewasa, nah itu sudah mulai curiga ke arah AML. Kalau pada anak-anak berarti ALL lebih tersering. Nah itu salah satu pembedanya. Ya, soal nomor 3, kromosom Philadelphia sama kromosom Janus kinase atau biasa kita singkat JAK2. Kromosom Philadelphia coba dibaca. Itu juga di slide PowerPoint saya. Ah, ada yang sudah dapat baca kromosom Philadelphia? Ayo, siapa mau baca? Jadi, Philadelphia kromosom khas pada CML itu merupakan translokasi pada bagian lengan panjang kromosom 22 yang menempel di lengan panjang kromosom 9. Ya, jadi kalau kromosom Philadelphia itu lebih ke arah CML. Kalau tadi soal sebelumnya adalah AML, ini yang pada slide sebelumnya adalah AML. Yang sekarang kita bahas tentang kromosom Philadelphia itu lebih khas untuk CML. Jadi yang kronik, leukemia yang sudah lama. Kalau Janus kinase atau JAK2, ayo siapa lagi gantian. Jadi biar sama-sama kalian. Janus kinase itu di mana biasanya?
Hmm? Ada yang baca? Ada yang sudah baca? Coba buka slide saya di halaman 42. Udah? Sudah dok, ada dok. Oke, baca. Itu berarti Janus kinase atau JAK2 itu terdapat untuk diagnosis apa? Kalau dia positif di halaman 42, Eh, ditegakkan jika pasien memenuhi 3 kriteria mayor dan 2 kriteria minor. nah itu penyakit apa? PV itu apa? Polycythemia vera. Jadi selain tadi yang kalian sebut di atas, yang tadi di slide pertama, di mana eritropoietinnya normal, segala macam. Kalau kita periksa kode genetiknya, itu ada mutasi di Janus kinase 2 atau biasa kita singkat JAK2. Dan ternyata JAK2 itu bukan cuma khas dari polycythemia vera, tapi dia khas untuk trombosit esensial, di mana jumlah trombosit yang berlebihan. Kalau polycythemia vera adalah jumlah eritrositnya yang berlebihan, trombosit esensial itu jumlah trombosit yang berlebihan. Biasanya lebih dari 600.000. Nih, ya, 400.000 dia bikin, tapi sebetulnya ini adalah 600.000. Lalu di halaman 44 itu ada tulisan situ, acquired dari V617F JAK2 mutasi. Jadi JAK2 itu juga bisa meningkat pada polycythemia vera dan trombosit esensial. Jadi dua keadaan itu dapat menyebabkan Janus kinasenya positif. Ini ya. Jadi Janus kinase bisa positif pada dua kelainan, polycythemia vera dan trombosit esensial. Nah, sementara kromosom tilepidemia itu lebih khas ke CML. Nah, dua tanda-tanda ini yang sering sekali keluar di ujian. Oke, sekarang gini, soal kayak gini. Siapa yang bisa? Absolut eosinofilnya berapa? Kelihatan kan PowerPoint saya? Kelihatan dokter. Oke, daripada saya panggil satu orang aja yang siapa yang berani jawab. Enggak, kalau salah tidak jadi masalah. Saya tidak ada nilainya kalau salah. Tetapi dengan kesalahan itu kalian akan bisa lebih ngerti. Sekarang, berapa hitung absolute eosinofil? Rumusnya bagaimana? Nih, ini mesti hafal kalian. 0 itu adalah basofil, 2 itu adalah eosinofil, 5 neutrofil batang, kemudian 30 itu neutrofil segmen, 51 itu limfosit, dan 12 itu adalah jumlah dari persentase dari monosit. Nah, sekarang kita bertanya tentang eosinofil. Berapa absolutnya kalau leukositnya 10.000? Siapa yang tahu? Ada yang ngerti nggak? Masa dari sekian banyak kalian yang hadir sini, satu pun nggak ada yang ngerti? Izin dok, saya izin menjawab Oke, untuk silakan Gracia. dari absolutnya itu 200 per 200 ribu per UL dok. Dua- 200 ya dok. Hah? 200 ribu per UL dok. 200 per L. Ya, jadi 2, ya kan dia 2% kan? Iya dok. Ini dikalikan 100 dulu aja. Sorry. 2, ya.
Dikalikan dekositnya berapa? 10.000 10.000. ya. Itu berarti dapatnya 10.000. 20 ya. Iya. 20.000. Nah, baru kalian kan dibagi Dibagi persen. Dibagi 100. 100. Berarti dapatnya 200 dok. ya berarti absolutnya 200 per mikroliter. Ya, kalau sekarang ini eosinofil, kalau ini neutrofil segmen sama aja. Jadi kalau neutrofil segmen berarti 30 kali 10.000. 10.000 itu adalah jumlah sel absolutnya sama dengan 300.000 kan? Sorry. Nah, dapatnya 300.000 karena dia ada 30 ini. Nah, kita bagi 100 hitungannya. Sama dengan berarti 3.000 per mikroliter. Itu adalah yang dimaksud jumlah absolutnya. Itu. Ya. Berapa nilai normalnya sekarang? Basofil itu berapa? Kalau apakah ya sekarang saya bertanya, apakah eosinofil dengan 200 itu normal? Normal atau enggak? Normal dok. Normal, dok. Normal. Bagaimana cara kita menghitungnya? Bahwa kita tahu itu atau normal atau tidak? Kamu hitung normal eosinofil berapa? 0 sampai 3, sorry, 1 sampai 3%. 1 sampai 3% itu adalah normal daripada eosinofil. Ya. Nah, sekarang kalau 1% kita kalikan 10.000 sama dengan 100 kan? Itu nilai terendahnya. Kemudian kalau 3% berarti ya 3%, sorry, kalikan 10.000 sama dengan 300 sel. Ya, berarti range absolut daripada eosinofil itu antara 100 sampai 300 ini. Nah, nilai 200 yang atas, nilai absolutnya ternyata masih masuk dalam range 100 sampai 300. Oke? Nah, lanjut sekarang untuk kalian lihat. Neutrofilnya normal atau rendah dengan 3.000 ini? Izin dok, rendah dok. Rendah. Kenapa? Kalau kita kalikan ini normal leukosit neutrofil itu, neutrofil segmen itu 50 sampai 70%, ya. Berarti kita ambil rendahnya 50 ya persen, kita kalikan 10.000 sama dengan harusnya 5.000 kan? Iya dok. Ya kan? Itu yang terendahnya. Ini dia 3.000. Oh berarti neutrofilnya dari absolutnya juga rendah gitu. Nah itu cara menghitung absolut itu perlu kita untuk melihat meskipun leukositnya normal, ini leukositnya kan normal 5.000 sampai 10.000. Oh ternyata pasiennya mengalami neutrofil yang rendah gitu, neutropenia. Itu ada arti klinisnya. Nanti kalau arti klinis nantilah kalau pas kalian di rumah sakit ataupun nanti di blok hematologi akan lebih jelas. Jadi kira-kira itulah perhitungan bagaimana menghitung daripada nilai-nilai absolut ya. Ini sering keluar
baik di ujian praktikum ataupun di ujian teori. Baik, nah sekarang ada infeksi bakteri, ya. Mungkin di mikro kalian sudah bahas, tapi sekarang kita bahas dari segi patologi kliniknya. Gold standard untuk infeksi bakteri apa? Apa arti gold standard? Gold standard itu artinya patokan kita. Jadi rujukan yang paling tinggi. Berarti kalau gold standard infeksi bakteri, berarti kita harus kultur, Dok. ya menemukan bakteri. Dan paling sederhana adalah dengan kultur. Ya, itu gold standarnya. Jadi standar paling tinggi adalah menemukan bakteri di dalam darah ataupun di dalam tubuh kita. Bagaimana caranya? Ya kita dengan kultur. Ini merupakan gold standar. Tetapi kultur itu punya kelemahan. Lama periksanya, bisa butuh waktu berhari-hari. Akibatnya kalau kita tunggu hasil kultur aja dan tidak kita obatin pasiennya, bisa mati pasiennya gitu. Nah, terus akhirnya dicarilah kelebihan-kelebihan daripada leukosit. Sekarang leukositnya 17.000. Kemudian dari div kita temukan 0, 0, 13, 75, 10, 2. Leukositnya tinggi 17.000. Nah, ada tanda-tanda infeksi yaitu kadar eosinopenia, yaitu kadar eosinofil yang kurang daripada normal. Normalnya kan 1-3%. Dia harus kurang dari 1%. Nah, di sini pada kasus kita eosinofilnya 0. Berarti sudah pasti eosinofilnya 0 juga. Sudah pasti kurang dari normal yang pada ini. Berarti harusnya eosinofil itu antara 100-300. Di sini pada kasus kita eosinofilnya 0. Nah, ini yang kita sebut sebagai eosinopenia, kadar eosinofil yang rendah. Nah, beberapa buku mengatakan kadar eosinofil yang rendah ini hati-hati terhadap infeksi bakteri. Jadi dia bisa disebabkan infeksi bakteri, kadar eosinofil yang rendah. Terus yang kedua adalah yang pernah saya bilang NLCR, neutrophil to lymphocyte count ratio. Rumusnya gimana? Coba buka di slide leukosit. Jadi bukan kalau tadi slide leukemia, sekarang buka di slide leukositnya. Atau buka di modul. Kalau di modul ntar kok nggak ada di halaman berapa. Ada yang udah ketemu? Izin dokter, sudah dokter. Oke, coba baca rumusnya bagaimana? NL. Rumusnya total neutrofil ditambah sel muda dibagi total limfosit, dok. Ya, neutrofil, pokoknya neutrofil semua dibagi limfosit, ya. Jadi limfosit muda, neutrofil segala macam, pokoknya dia. Nah, sekarang di sini kita lihat neutrofil mana? Neutrofil batang 13, neutrofil segmen 75. Berarti 13 tambah 75 karena itu termasuk daripada neutrofil. Kita bagi dengan
Limfositnya berapa? Oh, ternyata limfositnya cuma 10. 10. Berarti 13 tambah 75 berarti 88 ya. 88 dibagi 10 sama dengan 8,8 dok. 8,8. Nah, normalnya seharusnya kalau kurang dari 6,2 itu normal. Ini lebih kan? Nah, kalau dia lebih, itu berarti mendukung ke arah infeksi bakteri. Tetapi yang saya tekankan, kalian harus tahu bagaimana cara hitung neutrophil to lymphocyte count ratio. Ya, bisa. Nah, sekarang yang soal B. Bagaimana ke NLCR pada soal nomor B? Sama juga, berarti kita di sini ternyata cuma 2 dan 27. Neutrophil batangnya 2, neutrophil segmennya 27, berarti 29 kan? Dibagi jumlah daripada limfosit. Limfosit tinggi sekali, 51. Sama dengan? 1,38 dok. Oh, sorry. Malah ini. Jadi limfositnya tinggi. Nih. Neutrofilnya cuma 29. 29 bagi ini berarti 0,56 56 dok. Itu. Meskipun sama-sama leukositnya 17.000, yang di atas 17.000, ya, di bawah juga 17.000, tetapi dari div-nya berbeda, ya, div yang di atas itu lebih dominasi ke neutrofil, sementara div yang di bawah limfositnya yang tinggi sampai 51%, NLCR-nya berbeda hitungannya. Nah, kalau hitungannya berbeda, ini kalau dia kurang dari 6,2 ya ke bawah, apalagi sudah di bawah 3, itu lebih ke arah infeksi virus. Jadi NLCR itu dapat kita memikirkan ke arah infeksi bakteri atau ke arah infeksi virus. Biasanya ini kurang dari 3 gitu. Antara 3 sampai 6 bagaimana? Wah, itu area abu-abu. Bisa ya terinfeksi atau tidak, kita belum tahu. Nah, itu cara hitung daripada NLCR ya. Ini. NLCR sering keluar di ujian, apalagi sekarang waktu COVID paling banyak dipakai. Makanya sejak itu banyak digunakan oleh dokter-dokter untuk menghitung kira-kira ke arah infeksi mana. Oke, kita lanjut. Sudah ngerti ya NLCR? Sudah dok. Oke, sekarang ada satu lagi kalau pada bayi, namanya IT ratio. Bagaimana rumusnya IT ratio? Coba buku. Siapa yang sudah dapat di buku atau PowerPoint, silakan. Rumusnya. Saya kasih warna biru jadi lebih ini. Jadi berbeda di atas. Izin dok untuk Oke. rumusnya imatur granul dibagi imatur granul plus neutrofil segmen dok. Ya, imatur granul bagi Imatur granul G plus. ditambah neutrofil segmen. Iya dok. Ya. Nah, sekarang kita pakai patokan yang di atas saja. Ini yang atas. Yang pertama, nih. Oke, leukositnya 17.000 segala macam, div-nya. Nih, saya pindahkan ke sini. Misalnya kalau div-nya, nah div-nya seperti gini. Imatur granulnya berapa? Imatur granul itu artinya bukan neutrofil segmen. Jadi neutrofil yang muda.
berarti neutrofil batang ke atas. Neutrofil batang, metamielosit, mielosit, promielosit itu adalah imatur granul. Tapi kalau sudah blast itu leukemia, sel-sel leukemia. Berarti di sini neutrofil batang aja kan? Ya, Dok. Nah, berarti 13 dibagi 13 ditambah 75. Berapa tuh dapatnya? 75, Dok. 76, Dok. Hah? 13 dibagi 88. Berapa tuh? Coba kalkulator hitung. 0,14. 0,14 dok. 0,14. Nah, normal kalau dia lebih dari 2, lebih dari 0,2 itu baru penanda infeksi bakteri. Nih, kayak gitu. Jadi, nah IT ratio ini lebih banyak digunakan pada bayi atau kita sebut neonatus. Jadi pada bayi yang baru lahir. Nah, kamu perhatiin ini perbedaan, lihat nih. IT ratio-nya tidak bermakna. Tetapi begitu kita hitung NLCR pada orang dewasa, dia bermakna. Gitu. Nah, ya, jadi hati-hati dalam menghitung. IT ratio banyak digunakan untuk bayi. Jadi IT ratio itu tidak kita pakai untuk orang dewasa. Kenapa begitu? Nanti saya akan jelaskan di lain waktu, karena nanti akan banyak waktu. Ada terlalu panjang teorinya. Jadi pokoknya kalau ada soal IT ratio itu pasti kasusnya untuk bayi. Tapi kalau NLCR kasusnya untuk orang dewasa biasanya. Ya, oke, itu adalah IT ratio. Nah, ini sel apa? Ada yang tahu? Kelihatan kan gambarnya? Kelihatan dok. Apa? Eosinofil, Dok. Eosinofil. Ya, ini adalah eosinofil. Kenapa begini? Ya, karena pertama, yang kalian cara menilai sel, ya, kalian lihat dulu intinya. Intinya ada berapa? Ini ada 1, ada 2, ada 3. Ada 3 intinya. Nah, kalau intinya itu 3, ya, berarti itu suatu keadaan yang kita sebut sebagai ada yang tahu? Kalau inti lebih dari 1, disebut apa? Sel? PMN, Dok. Iya, PMN, polimorfonuklear. Kalau intinya lebih dari 1. PMN itu hanya ada eosinofil, kemudian basofil, dan neutrofil. Jadi begitu kalian lihat intinya sudah lebih dari 1, tadi intinya kan ada 3 ini, yang kasus kita dia, yang gambar di atas. Itu berarti sudah pasti salah satu dari 3 ini. Eosinofil, basofil, ataupun neutrofil. Sudah pasti lebih dari itu. Pasti itu, nggak mungkin lain lagi. Sehingga nanti dalam hal menebak, kalian pasti lebih cepat gitu. Dan tidak nebak yang aneh-aneh. Nah, setelah lihat itu, baru kita lihat sitoplasmanya. Warnanya gimana? Oh, warnanya pink. Dan bulat-bulat, agak sedikit besar, berwarna pink. Kalau sudah berwarna pink seperti itu, nggak ada lain. Itu ciri khas daripada eosinofil. Ya. Nah, sekarang kalau intinya cuma 1, ya
intinya cuma satu, itu sudah pasti kalau nggak monosit atau limfosit. Ini yang kita sebut sebagai sel mononuklear, ya. Atau nama lainnya, ya, selain inti satu mononuklear, apa? Sel apa? Masuk golongan apa? Agranulosit, Dok. Iya, seri agranulosit. Kenapa agranulosit? Karena nanti di sitoplasmanya tidak ada granulnya, ya. Meskipun nanti dalam perjalanan tetap ada. Ini yang kita sebut sebagai granulosit juga, karena granulosit itu berada di sitoplasma. Jadi kita lihat di sitoplasmanya, oh granulosit ini di tanda panah itu adalah granulositnya daripada eosinofil berwarna pink. Yaitu cara teknik kita untuk melihat sel, kira-kira itu sel apa seri leukositnya. Lalu ada juga, saya pindahkan panah, ini adalah trombosit. Panahnya kelihatan kan? Kelihatan, Dok. Oke, yang saya tunjuk dengan panah itu adalah trombosit. Ya, jadi trombositnya ini juga trombosit, ini juga trombosit, ini juga trombosit, ini juga trombosit, ini juga trombosit. Jadi ada banyak trombosit di dalam hapusan. Yang ini yang kita sebut sebagai teardrop atau sel tetesan air. Ini kemarin ada keluar di ujian praktikum, ya. Oke, itulah kira-kira gambar tentang sel. Ini yang warna biru apa nih? Panah biru. Neutrofil, Dok. Neutrofil. Ya, neutrofil segmen. Jadi mesti lengkap. Kenapa dibilang segmen? Karena ada segmennya satu, intinya ada 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3. Ya, yang 2 ini kelihatan sudah mau pecah jadi 2, jadi 3. Ini yang di bawah juga sama, neutrofil segmen. Ya, yang di atas ini panah merah apa? Sinopil, Dok. Eosinofil. Kamu coba perhatikan sitoplasmanya. Kalau neutrofil, sitoplasmanya ada titik-titik hitam halus, itu granulnya. Kalau kamu perhatiin betul-betul. Sementara di atas bukan titik-titik hitam, tetapi berwarna pink. Ya, itu adalah, jadi yang panah merah itu adalah eosinofil, yang panah biru adalah neutrofil. Oke. Nih, panah biru apa? Giant trombosit, Dok. Ya, trombosit raksasa atau giant trombosit, ya. Bedanya dengan limfosit, nanti kalian hati-hati berbedakan dengan limfosit. Giant trombosit itu, kalau kamu lihat seakan-akan dia ada inti, itu bukan inti, itu granulnya. Ya, granul-granul daripada trombosit. Jadi bentuknya kayak, kalau kamu perhatiin kayak keriting gitu. Jadi dia tidak bulat seperti kayak sel tadi. Oke, nih. Ini apa nih? Segmentasi neutrofil. Segmentasi, Dok. Ya, hipersegmentasi. Kalau ini saya perbesar. Ini segmennya atau intinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 inti. Jadi neutrofil hipersegmentasi. Nah, kamu perhatiin di panah biru. Itu ada titik-titik hitam kan? Kalau kalian perhatiin panah biru itu ada titik-titik hitam. Itulah granul daripada neutrofil. Gitu. Granul-granul ini nanti fungsinya untuk membunuh bakteri. Jadi kalau ada bakteri, neutrofil ini akan membunuh. Bagaimana dia cara membunuh?
melalui granul-granulnya ini. Granul-granulnya akan mengeluarkan racun sehingga bisa membunuh bakteri. Dia bisa menghancurkan dinding bakteri, dinding sel bakteri, dia juga bisa menghancurkan protein daripada bakteri. Itulah fungsi daripada granul neutrofil. Karena itu pada infeksi bakteri, neutrofil akan meningkat. Kenapa? Karena dia bertugas untuk membunuh bakteri. Lalu sumsum tulang akan memproduksi neutrofil sebanyak mungkin supaya dapat membunuh bakteri. Nah, granul-granul ini kamu perhatiin masih titik-titik halus. Nanti kalau ada infeksi bakteri, dia akan menjadi lebih besar, berwarna granulnya menjadi lebih hitam. Persis kayak basofil nanti. Tapi bedanya dia tetap tidak menutupi inti. Nah, titik-titik hitam yang membengkak yang menjadi besar-besar itu kita sebut sebagai toxic granul. Ya. Oke. Lalu kamu perhatiin ada kayak celah-celah udara sedikit di sitoplasmanya yang saya tunjuk ini. Nih, kalian perhatiin. Itu yang kita sebut sebagai vakula daripada neutrofil. Kalau dia sudah banyak, itu menandakan kemungkinan ada infeksi bakteri. Jadi ada dua penanda di leukosit, terutama neutrofil. Kalau kita lihat di hapusan, granulnya menjadi kasar dan besar yang kita sebut sebagai toksik granul, dan ada vakula-vakula itu yang menandakan infeksi bakteri juga. Oke, ini golongan darah apa? O, Dok. Yesus negatif. Ya, O. Golongan darah O, rhesus negatif. Ya. Itu kalau kita bicara metode forward. Kalau reverse, yang kebalikannya, yang berada di serum, berarti ini apa? Di antibodinya apa yang ada di dalam plasma pasien? Kalau golongan darahnya O. AB, Dok. Iya, Ada, Dok. antibodinya ada Ada, semua. Ada antibodi A, Ada antibodi. ada antibodi B, gitu. Tapi di permukaan selnya tidak ada apa-apa, jadi tidak ada bereaksi. Oke, itulah golongan darah ya. Yang berikut. Nah, ini gambar sering kali saya tampilkan. Kenapa? Ini ilustrasi yang saya rasa cukup bagus. Ya. Di dalam darah, leukosit itu dalam bentuk tidak aktif. Ini dilambangkan sebagai neutrofil sama mereka. Nah, begitu ada rangsangan, ada tubuh kita terkena infeksi, ya, maka ada rangsangan kimia dari reaksi inflamasi yang terjadi di sekitar area infeksi bakteri. Nah, rangsangan kimia itu akan membuat neutrofil terpacu menjadi aktif. Lalu dia bergerak menuju ke tempat infeksi itu. Dia bisa melewati celah-celah daripada dinding pembuluh darah, ya, diapedesis yang kita bilang. Lalu dia berjalan lagi menuju ke tempat ada infeksinya, ada kumannya. Dia memfagositosis, ya, kalau kumannya masih lebih kecil daripada neutrofil. Tapi kalau kumannya besar, dia bisa nangkap juga. Lalu kumannya masuk ke dalam nih. Nah, begitu kumannya masuk ke dalam daripada leukosit, granul-granul tadi, yang titik-titik hitam tadi akan bekerja membunuh daripada bakteri yang sudah dia makan. Itu yang kita sebut sebagai proses fagositosis. Akibatnya, ya, bakteri yang sudah ada di dalam neutrofil ini akan hancur, di mana dinding selnya akan dihancurkan, kemudian protein-protein yang ada di dalam bakteri juga dihancurkan.
siapa yang bisa menghancurkan? Granul daripada neutrofilnya itu yang menghancurkan. Nah, kemudian granul daripada neutrofil ini lama-lama menjadi lebih besar gitu. Itu yang kita sebut sebagai toxic granul. Nah, neutrofil yang sudah dengan bakteri yang mati itu akan menghancurkan diri di jaringan tubuh kita, biasanya dibawa ke limpa untuk dihancurkan. Nah, ini yang kita sebut sebagai apoptosis gitu. Ya, ini adalah ilustrasi sederhana bagaimana neutrofil itu bekerja kalau ada infeksi bakteri. Ya, karena itu neutrofil merupakan mekanisme pertahanan tubuh yang paling utama terhadap infeksi bakteri. Kalau virus nggak bisa begitu, virus akan bekerja melalui proses antibodi. Jadi dia bukan memakan, tetapi tubuh kita, terutama limfosit itu akan membentuk antibodi. Antibodi itu akan mengikat daripada benda-benda asing, terutama virus itu, lalu baru bisa dihancurkan. Jadi kalau tidak diikat dengan antibodi, nggak bisa dihancurkan virus itu. Oke? Itulah kira-kira mekanisme yang ada di tentang neutrofil kalau ada infeksi bakteri. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Ini nggak ada cara lain, mau nggak mau kalian harus hafal. Ya, kalian harus hafal mulai dari atas stem cell atau sel induk. Sel induk akan mengalami pemecahan menjadi 3 sel utama, ya, yaitu mieloblast. Lalu di sini ada monosit, ya. Sebetulnya ada 1 sel itu adalah yang kita sebut sebagai monoblast. Kemudian eritrosit akan menjadi eritrosit per inti. Lalu trombosit itu yang kita sebut sebagai megakaryosit, ya. Lalu nanti dia akan menjadi trombosit raksasa dulu, baru menjadi trombosit paling di bawah. Sementara sistem limfosit itu berasal dari lymphoid stem cell, akan membentuk limfoblast, lalu menjadi limfosit. Nah, kalau ada tulisan blast, itu berarti hanya berada di dalam sumsum tulang. Kalau dia keluar dari sumsum tulang, itu sudah pasti patologi. Misalnya mieloblast, dia keluar dari sumsum tulang, ada di dalam darah, itu yang kita sebut sebagai leukemia. Kalau mieloblastnya ini lebih dari 30%, kita sebut sebagai leukemia akut. Kalau mieloblastnya ini ternyata di dalam darah cuma kita ketemu 1 atau 2%, di bawah 5%, itu kita sebut sebagai leukemia kronik. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kan tadi kalau kurang dari 5, kronik. Kalau lebih dari 30, akut. Lalu antara 5 sampai 30 kita sebut sebagai apa? Ya, kalau kita ketemukan misalnya 10, itu yang kita sebut sebagai blast krisis. Artinya, dia mengalami peralihan dari leukemia kronik menjadi leukemia akut. Itu. Mana yang lebih berbahaya? Akut yang pasti lebih berbahaya. Karena penyebab kematian yang paling tinggi. Oke? Mau nggak mau ini mesti hafal. Misalnya dari mieloblast menjadi promielosit, menjadi metamielosit, jadi mielosit dulu, metamielosit, neutrofil batang, dan neutrofil segmen. Yang disebut sel muda itu adalah dari neutrofil batang ke atas. Neutrofil batang, metamielosit, mielosit, promielosit itu adalah sel muda. Atau di buku-buku bilang imatur granul. Kalau sudah blast itu bukan imatur granul. Ya, itu soal tentang gambar sel. Bisa aja nanti di ujian ternyata ditunjuk tanda panah, ini dihapus sama pengujinya. Ditunjuk ini semua dihapus, dia tunjuk yang gambar ini. Ini sel apakah ini? Dibilang gitu. Ya, kamu kan tinggal hafal. Kalau kalian hafal urutan ini udah pasti tahu, oh ini metamelosit. Itu. Ya, berikutnya lagi. Nah, ini hemostasis sekarang.
Kali lagi hemostasis itu ada 4 unsur yang mesti kita tahu. Ya. Hemostasis itu tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada 4 unsur, yaitu unsur pembuluh darah, unsur faktor-faktor koagulasi, unsur trombosit, dan yang terakhir adalah unsur fibrinolysis. Ya. Nah, semua faktor ini berjalan secara berkesinambungan dan saling berhubungan satu sama lain. Begitu ada gangguan di salah satu, darah kita tuh tidak akan berhenti. Ya. Jadi begitu ada luka, lukanya tidak akan sembuh. Gitu. Jadi hemostasis, ingat aja bentuk segitiga, terus di dalamnya ada fibrinolysis. Lalu kalau kita melakukan pemeriksaan apa? Inilah pemeriksaannya yang kalian saya kasih tahu di slide kemarin. Ada 2 pemeriksaan penyaring, ya, dan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus kita abaikan karena itu sudah kompetensi dokter spesialis ya. Yang kita pegang sebagai dokter umum adalah pemeriksaan penyaring. Tadi kan ada 3 segitiga. Nah, untuk pemeriksaan pembuluh darah dan pemeriksaan trombosit itu biasanya kita satukan. Sementara untuk pemeriksaan faktor-faktor koagulasi ini kita sendirikan lagi. Namanya tes kelainan koagulasi dan fibrinolysis. Nah, tes kelainan koagulasi itu cuma ada 3. Tes PT dan tes APTT. Lalu kalau penyakit pasiennya berat baru kita pakai D-dimer. Jadi ada 3 ini. Sementara kalau untuk lihat trombosit dan pembuluh darah, kita bisa melakukan massa perdarahan, kita juga bisa lakukan hitung daripada jumlah trombosit, kita bisa lakukan tes rampelit, ya. Lalu kita bisa lakukan tes retraksi bekuan. Ini nanti akan dipraktikumkan pada kalian di hari Kamis nanti. Nah, massa perdarahan ada 2 tes lagi, massa IV dan DUC gitu, ya. Ini tabel ini mau nggak mau harus kalian hafal karena nanti kalau soal, misalnya seorang anak mimisan gitu, Anda bertugas di pedalaman Kalimantan misalnya, di sana tidak ada alat apapun juga. Nah, untuk mengetahui apakah kelainannya itu karena kelainan di trombosit sama pembuluh darah atau kelainan lainnya, apa yang kita lakukan? Ini yang paling gampang. Kita tes massa perdarahan, IV DUC, kita bisa hitung trombosit, kita bisa lakukan tes rampelit, dan kita bisa lakukan tes retraksi bekuan. Kalau semuanya normal, oh berarti kemungkinan besar kelainannya adalah di koagulasi. Itu aja ilmu dari hemostasis. Nggak ada lain. Dasarnya di sini. Ya. Oke. Nah, ini kita berbicara tentang agregasi. Ya, kalau ilmu trombosit, kan ini ada faktor trombosit nih. Nah, kalau kita mau lebih spesifik lagi, ternyata trombosit itu ada 3 tahap. Ya, saya rasa Dokter Iren juga sudah pasti jelaskan. Yang pertama, begitu ada luka, ya, pembuluh darah itu akan melakukan vasokonstriksi seperti pada gambar ini. Ya, setelah itu, setelah vasokonstriksi, pada saat yang bersamaan juga trombosit yang bentuknya tidak aktif di dalam darah akan menjadi aktif. Dia akan menempel pada dinding pembuluh darah yang luka dan dia akan berusaha menyumbat supaya darah itu tidak keluar. Terjadilah penempelan trombosit pada dinding pembuluh darah, endotel daripada dinding pembuluh darah. Nah, setelah trombositnya menempel, datanglah trombosit lain yang akan menempel di atas trombosit tersebut sehingga terjadi ikatan antara trombosit dengan trombosit
Itu yang kita sebut sebagai agregasi. Sementara yang adesi tadi trombosit nempel pada dinding pembuluh darah aja. Ya, agregasi. Agregasi ini akan banyak, dia datang tumpuk sehingga terjadilah trombosit yang menggumpal. Nah, ikatan yang menggumpal ini, trombosit yang sudah numpuk-numpuk nanti, itu mesti diperkuat dengan jaring yang kita sebut sebagai jaring fibrin. Ya, siapa yang membentuk jaring fibrin adalah faktor ketiga ini, faktor koagulasi. Jadi itulah proses sederhana yang gamblang saya jelaskan tentang mekanisme daripada koagulasi, ya, hemostasis. Jadi ilustrasi berikutnya seperti pada gambar saya sebelumnya. Ya, ada tahap pertama itu adalah adesi, tahap kedua adalah agregasi, lalu tahap ketiga adalah pelepasan seperti ini. Nah, tahap adesi itu ada satu protein namanya protein von Willebrand. Ya, von Willebrand faktor. Ya. Ya, jadi kalau dia terganggu, adesinya akan tidak bisa nempel pada dinding permukaan endotel pembuluh darah. Ini jangan lupa ada 3 tahap daripada trombosit. Adesi, agregasi, sama reaksi pelepasan. Paling sering keluar di ujian. Misalnya di ujian, yang dimaksud dengan fase adesi adalah kalau kalian tidak tahu ya say goodbye. Jadi mau nggak mau kalian mesti ngerti, oh adesi. Adesi itu adalah di mana trombosit akan menempel pada permukaan endotel pembuluh darah yang rusak. Gitu. Kalau agregasi gimana? Oh, kalau agregasi itu trombosit akan menempel sesama trombosit. Jadi dia tidak berkontak langsung dengan dinding pembuluh darah. Kalau lukanya sudah sembuh, terjadilah reaksi pelepasan. Gitu. Ya. Nah, itu faktor pertama, tadi vaskuler sudah. Faktor kedua, trombosit. Ini kerja daripada trombosit. Sekarang faktor ketiga, koagulasi. Nah, koagulasi itu yang agak rumit. Ya, yang saya kasih gambar seperti begini sama kalian. Ya, ini gambar pertamanya. Ngapalnya memang susah, tapi sebetulnya ada beberapa kata kunci yang mesti kalian tahu. Koagulasi itu berjalan di 2 jalur. Ya, ada 2 jalur tol yang bekerja di koagulasi. Yang pertama adalah jalur intrinsik, yang kedua jalur ekstrinsik. Jalur ekstrinsik dirangsang kalau ada tromboplastin jaringan. Loh, tromboplastin jaringan ini dari mana? Dia ada di endotel pembuluh darah. Nah, pada saat luka, kan endotelnya hancur atau robek, sehingga yang bagian dalam daripada endotel itu akan keluar, masuk ke dalam pembuluh darah, masuk ke dalam sirkulasi darah. Nah, salah satu yang keluar itu adalah tromboplastin jaringan. Nah, begitu tromboplastin jaringan tersentuh dengan darah, maka dia akan merangsang faktor 7 dari faktor-faktor koagulasi yang dalam darah itu tidak aktif menjadi aktif. Ya, dia menjadi 7A. Nah, 7A setelah 7A itu 7 faktor 7 yang aktif, dia langsung menuju ke jalur 10. Ya, faktor 10. Dia ikut membantu mengaktifkan faktor 10 menjadi faktor 10 aktif. Jadi kalau kita kenal jalur ekstrinsik itu sebetulnya jalur bypass, jalur potong yang cepat. Memang ada yang bantu kayak kalsium, kemudian ada tisofaktor dan kalikerein, nggak apa-apa. Sementara kalau jalur intrinsik itu sebetulnya jalur non-tol, kalau biasa saya kasih ilustrasi. Kenapa? Dia panjang kerjanya dari faktor 12 dulu, 12 baru menjadi aktif, 12 kemudian akan mengaktifkan faktor 11,
Kemudian setelah faktor 11 aktif akan mengaktifkan faktor 9. Lalu setelah faktor 9 aktif, dia akan mengaktifkan faktor 10. Tetapi di tengah-tengah jalan, dia ada hambatan, di mana harus ada faktor 8-nya. Nah, faktor 8 menjadi 8 aktif, baru bisa yang faktor 9-nya itu akan mengaktifkan faktor 10. Nah, titik temu ini adalah di faktor 10 antara jalur ekstrinsik dan jalur intrinsik. Ini yang kita sebut adalah jalur bersama. Kenapa dari jalur ekstrinsik akan bekerja di faktor 10, dari jalur intrinsik juga bekerja di faktor 10. Sehingga kita sebut faktor 10 itu adalah faktor jalur bersama. Setelah itu mereka bersama-sama, tidak ada istilah intrinsik ekstrinsik lagi. Akan 10A akan mengaktifkan protombin. Protombin ini berada di mana? Berada di dalam darah kita juga. Merupakan protein, ya. Dari pro menjadi trombin, gitu. Nah, trombin ini akan bekerja mengaktifkan fibrinogen. Fibrinogen ada di mana? Ada di dalam darah kita juga dalam bentuk tidak aktif karena protombin dan fibrinogen merupakan protein yang berada di dalam darah juga. Ya, semua faktor jalur intrinsik dan ekstrinsik ini berada di dalam darah tapi dalam bentuk tidak aktif. Nah, fibrinogen akan menjadi fibrin. Ya, ternyata trombin ini dia juga bisa bekerja melalui jalur tidak langsung dari mengaktifkan jalur 13 menjadi 13 aktif juga ikut membentuk fibrin. Sehingga terbentuklah fibrin yang stabil. Nah, fibrin yang stabil ini adalah kayak benang-benang jaring. Dia yang mengikat daripada trombosit supaya trombosit itu tidak terlepas. Ya, yang sudah trombosit sudah membentuk adesi dan agregasi itu jadi lebih kuat lagi dengan ada benang-benang fibrin. Begitu lukanya sudah sembuh, fibrin-fibrin ini bersama-sama dengan trombosit harus dihancurkan. Itu kita sebut sebagai proses fibrinolisis. Sehingga nanti bentuk akhirnya kita sebut sebagai fibrin degeneration product. Nah, itulah jalur koagulasi di mana protein-protein yang ada di dalam darah akan menjadi aktif sehingga membentuk benang, membentuk jaring yang kita sebut sebagai jaring fibrin. Nah, setelah luka sembuh, maka harus ada proses yang menghambat pembentukan jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik ini. Harus dihambat supaya jangan berlebihan. Nah, penghambatnya itu ada bermacam-macam. Yang paling terkenal adalah tisu faktor plasma inhibitor. Nah, ini dia cuma menghambat faktor 7. Tidak ada menghambat faktor lain lagi. Jadi khas. Jadi kalian hafalnya yang ini aja. Oh, yang menghambat faktor 7 itu cuma tisu faktor plasma inhibitor. Dia tidak menghambat lainnya. Lalu ada yang namanya antitrombin. Jadi trombinnya sudah terbentuk ini, ada antinya. Antinya ini yang bekerja kemana-mana. Dia bisa juga ke faktor 7 supaya tidak aktif. Kemudian ke faktor 12, faktor 11, faktor 9, ya, faktor 10, ya, supaya jangan aktif. Dan dia juga menghambat trombin itu sendiri supaya jangan berproduksi berlebihan, ya. Lalu dia menghambat kallikrein yang ada di dalam darah juga, dia juga menghambat kallikrein. Lalu setelah proses itu berjalan, ternyata trombin ini juga akan merangsang pembentukan protein C. Di dalam darah ada namanya protein C, ya. Nah, protein C itu dalam bentuk tidak aktif juga diaktifkan oleh trombin, ya, dengan bantuan protein S, makanya menjadi protein C yang aktif. Protein C yang aktif ini yang bertugas mengaktifkan faktor 8 menjadi 8A, ya. Kemudian dia mengaktifkan faktor 5 menjadi faktor 5 yang aktif, gitu. Inilah proses bagaimana koagulasi itu bekerja. Trombin ini sudah menghambat nih, ya kan? Tisu faktor ya plasma inhibitornya TPFI juga
sudah menghambat. Nah, supaya dia jangan menghambat berlebihan, harus ada yang menghambatnya lagi, gitu. Itu yang kita sebut sebagai proses yang fibrinolysis yang tadi saya bilang, ya. Nah, itu juga ada pada di mana trombin juga berangsang faktor 8. Jadi dia bisa menghambat dan juga merangsang faktor 8 dan faktor 5. Lalu dari sekian banyak teori ini, mana sih yang saya mesti hafal gitu? Ya, kamu hafalnya kalau masih belum hafal, hafal yang sederhana dulu. Ekstrinsik itu tisu dirangsang oleh tromboplastin jaringan. Dia akan bekerja di faktor 7. Udah, faktor 7 jalur bersama. Ini aja yang kamu hafal dasar dulu. Pokoknya selain faktor 7, oh berarti jalurnya adalah jalur intrinsik dan jalur bersama. Gitu. Jalur bersama di mana? Di faktor 10. Ini adalah kunci dan sering keluar di ujian. Pertemuan antara titik jalur intrinsik dan ekstrinsik adalah di area ya faktor 10 ini. Gitu. Ya, itu yang kita sebut sebagai jalur bersama. Itu adik-adik malam ini ada yang bertanya. Saya bahas yang itu dulu. Jadi biar jangan banyak-banyak. Apa yang saya omong, apa yang saya bahas itu hampir pasti keluar di ujian. Gitu. Kenapa hampir pasti? Karena yang pengusul soalnya kan ada bermacam-macam, bukan saya sendiri. Tetapi setelah dianalisis oleh tim, mereka merasa bahwa soal-soal itu yang saya rangkum dalam PowerPoint ini. Ya, ini adalah dasar kalian. Kalau yang saya terangkan aja ini kalian tidak sanggup, berarti untuk soal lain pasti kalian nggak akan bisa. Gitu. Ya, adik-adik. Jadi belajar betul-betul. Saya rasa cukup. Ada yang bertanya?